Halo rekan hukum, jumpa lagi dengan Hukum 10 Menit, tempat belajar hukum yang mudah, jelas, dan aplikatif, yang disajikan dalam waktu 10 menit saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perusahaan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bahas perusahaan yang berbentuk perorangan, firma, CV, dan PT. Oke deh, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja kita bahas, mulai dari yang pertama ya, tentang perusahaan perorangan. Sampai saat ini tidak ada peraturan yang secara tegas mendefinisikan tentang perusahaan perorangan. Di sini Mimin Hukum coba mencari informasi pendefinisiannya dan disimpulkan kalau perusahaan perorangan itu adalah suatu perusahaan yang dimiliki, diawasi, dan dioperasikan oleh satu orang saja. Artinya seluruh tanggung jawab ditanggung oleh pemiliknya aja ya. Karena ditanggung oleh pemilik, maka segala risiko yang terjadi terhadap usaha itu menjadi tanggung jawab pribadi, alias pertanggungjawabannya bisa sampai ke harta kekayaan pribadinya. Perusahaan perorangan ini hanya bisa jalankan untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan ini bisa kita lihat di definisi ketiga jenis usaha itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau Undang-Undang UMKM lah ya biar gampang kita nyebutnya. Yang pada bagian definisinya menyebutkan kalau ketiga jenis usaha itu bisa dilakukan oleh orang perorangan. Pembagian jenis-jenis usaha ini bisa kita lihat di pasal 6 Undang-Undang UMKM itu yang membagi ketiga jenis usaha tersebut berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Yaitu usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 50 juta rupiah dengan hasil penjualan tahunan maksimumnya adalah sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil ditetapkan harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta dan paling banyak sebesar 500 juta dengan hasil penjualan tahunan antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Nah, sedangkan yang masuk kategori usaha menengah adalah apabila kekayaan bersihnya itu antara 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah dengan hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Kekayaan bersih ini tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha ya. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit aja lah ya mengenai aspek-aspek perpajakannya. Saat ini dengan adanya PP nomor 23 tahun 2018, maka bagi pengusaha yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun atau berarti sekitar 400 juta sebulan lah ya, itu dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Tarif ini berlaku bukan hanya untuk perusahaan perorangan aja, tapi juga bisa diterapkan kepada seluruh perusahaan yang berbentuk badan. Selain itu, untuk usaha perorangan ini jika peredaran bruto maksimumnya sebesar 4,8 miliar setahun, maka usaha ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan, tapi cukup dengan pencatatan aja. Ini dasarnya ada di pasal 28 ayat 2 Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. KUP itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berkali-kali diubah. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kembali kita ke tarif pajak. Kalau nggak mau ikut PP 23 Tahun 2018 ini gimana dong? Ya berarti kita harus mengikuti ketentuan tarif umum tentang orang yang diatur di pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan lagi-lagi berkali-kali diubah. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH ini, tarif terhadap orang pribadi itu ditetapkan secara progresif, yaitu 5% untuk 50 juta pertama, lalu 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah berikutnya, lalu 25% untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta berikutnya, dan yang terakhir adalah sebesar 30% untuk penghasilan berikutnya yang nilainya lebih dari 500 juta. Perhitungan penghasilan ini adalah dari keuntungan neto ya, jadi nggak seperti PP 23 tahun 2018 tadi yang hitung dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto. Untuk detail perhitungannya akan dibahas di konten berikutnya aja lah ya yang membahas tentang pajak orang pribadi karena concern video ini adalah tentang perusahaan sebenarnya bukan tentang pajak. Jadi rekan hukum tetap stay tune aja di Hukum 10 Menit dan jangan lupa klik like jika rekan hukum suka dengan video ini lalu klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Hukum 10 Menit.
Kita lanjut ke pembahasan bentuk perusahaan yang selanjutnya, yaitu yang berbentuk firma. Firma itu adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Dari definisi itu berarti bentuk firma ini diisi lebih dari satu orang ya. Firma kalau era sekarang ini nggak terlalu familiar di kalangan umum sih, karena memang nggak banyak yang menggunakan bentuk seperti ini. Kecuali bentuk usaha jasa yang berkaitan dengan profesi, biasanya dibuat dalam bentuk firma. Ini biasanya ya, nggak selalu. Meskipun firma ini adalah suatu badan, tapi dia bukan merupakan badan hukum karena tidak memiliki suatu surat keputusan dari menteri untuk disahkan sebagai badan hukum. Karena firma bukan merupakan badan hukum, maka pertanggungjawabannya itu ditanggung secara pribadi oleh pendirinya. Sama seperti perusahaan perorangan tadi, firma ini juga bisa dibentuk dengan jenis usaha mikro, kecil, menengah, dan yang besar. Nah, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah kriterianya sama persis dengan usaha perorangan tadi. Sedangkan untuk usaha besar, kriterianya adalah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya itu lebih besar dari usaha menengah, yaitu kekayaan bersihnya lebih besar dari 10 miliar rupiah atau hasil penjualan tahunannya lebih besar dari 50 miliar rupiah. Kemudian untuk perpajakannya itu juga sama seperti perpajakan di perusahaan perorangan tadi sih, yang bisa menggunakan fasilitas tarif 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Tapi karena firma itu adalah bentuk badan usaha, maka setiap firma wajib melaksanakan pembukuan ya, nggak bisa cuma pencatatan aja karena dia bentuknya badan. Sedangkan untuk tarif pajak tahunannya, tarifnya itu adalah flat sebesar 25% dari keuntungan bersih, keuntungan neto. Nah, sehubungan dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah memberikan kebijakan untuk stimulus perekonomian yang salah satunya di bidang perpajakan yang dituangkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang pada waktu ditayangkannya video ini, Perpu itu sudah resmi jadi undang-undang. Di pasal 5 Perpu itu, kebijakan yang diberikan berupa penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Lalu pada tahun 2022 turun lagi menjadi 20%. Bicara mengenai pajak, ada kelebihan firma pada bagian laba yang diberikan kepada anggota firma. Bagi rekan hukum yang memahami istilah ekonomi atau akuntansi, biasanya disebut dengan istilah prive. Nah, prive ini bukan merupakan objek pajak alias tidak dikenai pajak, sepanjang modal yang diberikan kepada firma tidak terbagi menjadi saham-saham. Hal ini berarti perpajakan sinkron dengan teori hukum karena firma kan bukan badan hukum dan pertanggungjawaban firma itu terletak pada anggotanya. Maka perhitungan perpajakan firma juga berarti kan sama aja menghitung perpajakan para anggotanya, sehingga pembagian laba di firma atau prive tadi itu bukan merupakan objek pajak. Logis lah ya. Tapi jangan lupakan ya, ada syarat modal di situ, nggak boleh terbagi atas saham. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai CV. Pada dasarnya CV itu sebenarnya sama seperti firma, tapi antara modal dan kepengurusannya terpisah. Jadi CV juga bukan badan hukum ya. Contohnya nih, Tuan A memberikan modal sebesar 10 juta, sedangkan Tuan B mengurus CV sebagai direktur tanpa adanya modal dari dia. Maka bentuk kerjasama seperti ini adalah badan usaha yang berbentuk CV atau Commanditaire Vennootschap. Nah, masih dengan contoh Tuan A dan Tuan B ini, jika terjadi suatu risiko terhadap CV, Tuan A hanya bertanggung jawab terhadap setorannya aja, yaitu sebesar 10 jutanya tadi, mentok-mentok ya hilang lah 10 jutanya itu. Sedangkan Tuan B bertanggung jawab secara pribadi alias sampai dengan harta kekayaan pribadinya. Lalu mengenai perpajakannya, pengaturan CV itu sama persis dengan aturan yang diterapkan pada firma. Cuman untuk keuntungan yang didapat oleh direktur kan bukan pembagian laba, melainkan berupa gaji. Maka terhadap gaji yang didapatkan oleh si Tuan B sebagai direktur, dipotong PPh pasal 21 oleh CV sebagai badan usaha ya. Lalu yang terakhir kita bahas perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Cerita mengenai PT ini sebenarnya nggak cukup dibahas pada sesi seperti ini. Jadi nantinya kalau memang banyak yang berminat, Mimin Hukum akan kupas tuntas deh mengenai PT ini. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, perseroan terbatas atau PT itu didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini atau undang-undang PT inilah ya, serta peraturan pelaksanaannya. Karena PT ini adalah badan hukum, maka pengukuhannya itu dinyatakan dalam surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian badan hukum PT. Jadi untuk membuktikan apakah suatu PT itu sudah menjadi badan hukum atau belum,
Cukup lihat aja surat keputusan ini ya. Kalau nggak bisa menunjukkan SK-nya, bisa jadi PT itu belum jadi badan hukum loh, karena ada kemungkinan seperti itu. Mengenai perpajakannya, PT ini pada dasarnya sama seperti Firma dan CV tadi, karena sama-sama merupakan badan usaha, tapi ada sedikit perkecualian sih. Perkecualiannya itu seperti dividen yang diberikan kepada pemegang saham itu merupakan objek pajak, karena modalnya kan terbagi atas saham sesuai dengan definisinya tadi. Oh ya, tarif pajak terhadap saham ini adalah sebesar 10% ya. Yang kedua adalah apabila suatu PT yang memiliki saham di PT lain dan saham yang dimilikinya itu lebih dari atau sama dengan 25% dari seluruh modal yang disetor, maka dividen yang diterima PT itu bukan merupakan objek pajak. Lalu yang ketiga adalah apabila PT itu terdaftar di Bursa Efek dan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka PT itu bisa mendapatkan pengurangan tarif PPh sebesar 5%. Jadi kalau tadi tarif normalnya adalah 25%, maka dia bisa dapat tarif 20% loh. Oke rekan hukum, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai perusahaan ini. Sebelum dan sesudahnya Mimin Hukum mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pembahasan hukum 10 menit selanjutnya. Tetap stay tune di hukum 10 menit. Dan ingat, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati. Bye.